Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Atika Niki. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberi keberkahan, kelancaran rezeki, serta ketenangan jiwa ya. Oke teman-teman, seperti biasa aku akan share kegiatan aku sehari-hari ya. Masih dalam suasana Ramadan dan mendekati hari Lebaran ya. Ini tuh H-2 ke Lebaran. Jadi aku masih siap-siap buat bikin kayak suguhan buat Lebaran, kayak kue-kue gitu. Nah ini tuh masih pagi gitu ya, jadi masih ada tenaga dan masih semangat gitu kalau misalkan mau bikin sesuatu buat cemilan nanti pas Lebaran. Nah ini tuh aku rencananya sama mbak aku mau bikin keripik dari talas atau bode ya, nggak tau lah kalau misalkan aku salah nyebutnya ya, tapi kalau di Jawa itu disebutnya bode atau ente gitu namanya. Nah ini tuh aku nyabut dibantuin sama mbah-mbah aku. Nah ini tuh yang baju putih itu adiknya dari mbak aku yang baju kuning. Dan ternyata kita itu belum beruntung ya, ternyata pohon bodenya itu atau pohon endeknya itu belum ada umbinya karena masih terlalu muda umurnya kata mbak aku. Jadi si umbinya itu nggak ada gitu, jadi cuman ada bonggolnya aja. Nah jadi pohon bodenya ini kita akhirnya tanam lagi ya, biar dia itu bisa numbuh lagi beberapa waktu ke depan dan agak lama gitu, nanti bisa menghasilkan umbi dan bisa bikin keripik atau bisa dikukus gitu ya nanti si umbinya itu. Nah di kebun ini juga mbak aku juga nanam singkong atau ketela pohon. Jadi karena si bodenya nggak ada umbinya gitu, jadi akhirnya kita makainya singkong aja. Nah sebelum kita ngambil umbi itu sebenarnya mbak aku udah ngambil beberapa pohon singkong. Nah ini dia hasilnya dari 3 pohon singkong. Nah kata mbah aku ini tuh pohonnya masih muda juga, jadi katanya kalau misalkan pohon singkongnya masih muda dan udah ada isinya itu insya Allah rasanya itu enggak langu dan enggak pahit. Nah jadi rencananya mau bikin keripik talas atau bode, akhirnya kita itu bikinnya keripik singkong aja ya, sama bikin sermier atau kalau misalkan di daerah Sunda itu namanya opak. Jadi ini tuh aku sama mbak aku itu membuat suguhan atau cemilan nanti Lebaran dari memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitaran rumah. Jadi lebih efisien dan ekonomis kan. Jadi lumayan kan buat koleksi atau tambahan menu cemilan di hari Lebaran nanti. Dan sebenarnya bikin keripik singkong itu enggak susah ya, gampang sekali. Asal pisaunya itu tajam. Kalau misalkan kita nggak punya serutan keripiknya, jadi kita pakainya pisau aja. Yang penting pisaunya tuh tipis dan tajam. Jadi kalau misalkan buat ngiris-ngiris singkongnya itu bisa tipis dan seragam. Nah ini adiknya mbah aku namanya Mbah Ena, lagi ngirisin singkongnya. Dia itu udah lihai banget dan udah ahli ya kalau misalkan bikin-bikin sesuatu. Nah kalau modelan kayak aku seperti ini mah kelewat aja ya kalau misalkan dibandingin sama Mbah Ena ini. Dia tuh udah lihai banget, kayak udah suhu gitu ya kalau misalkan bikin-bikin sesuatu. Terus singkongnya kalau misalkan yang agak kecil-kecil itu rencananya sama kita mau diparut, mau dibikin opak atau sermier ya kalau kita nyebutnya. Nah ini kalau aku bagian yang marut singkong-singkong yang kecil. Nah jadi kalau misalkan yang gede itu kita iris-iris buat keripik dan yang kecil kita buat sermier. Nah dari satu jenis bahan ini kita bisa bikin ya 2 macam cemilan, yaitu keripik singkong sama sermier atau opak. Nah kalau teman-teman di rumah gimana nih, udah bikin kue-kue atau cemilan belum buat persiapan nanti Lebaran? Atau mungkin udah pesen ya ke orang yang biasa bikin kue Lebaran kayak gitu? Karena kalau misalkan momen Lebaran kayak gini banyak ya orang yang berjualan kue-kue Lebaran kayak nastar, kastengel, putri salju dan kawan-kawannya. Cuman kalau aku sendiri kayak kue-kue Lebaran kayak kastengel, putri salju, nastar dan kawan-kawannya, aku itu kayak kurang berbakat gitu ya kalau misalkan bikin kue seperti itu. Tapi tahun kemarin aku itu pernah bikin cuman gak banyak ya, kayak misalkan
aku pernah bikin kue kacang, bikin nastar, cuman hasilnya nggak sebagus kayak orang-orang kayak gitu. Jadi tahun sekarang aku lebih beralih ke cemilan yang asin-asin dan cemilan yang bikinnya gampang dan simpel. Dan di sela-sela aku bikin cemilan keripik dan sermier, anak aku Abi itu minta makan sama sayur. Karena udah jam 9 pagi, dia tuh udah mulai lapar, jadi minta disuapin makan sama sayur. Nah, di kebun yang tadi itu yang ada singkongnya, ada bodenya itu, mbakku juga nanam kacang tanah, terus bayam. Jadi kalau misalkan si Abi minta makan sama sayur ya udah aku gampang ya tinggal metik di kebun aja gitu ya. Karena kalau misalkan di Kerawang itu si Abi juga sukanya sama sayur bayam. Pernah juga si Abi ini aku masakin sayur sop, cuman dia itu si sopnya ini pengen ditambahin sama sayur bayam. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting dianya mau makan karena kesukaan dia itu emang sayur bayam. Saya nyuapin, aku lanjut project lagi ya, project bikin sermian. Karena kalau keripiknya itu udah dibikin sama Mbak Nah tadi, udah diiris-iris gitu. Nah ini tuh aku lagi mau ngebumbuin parutan singkong tadi yang mau dijadiin bahan buat sermier. Nah kalau bumbunya itu gampang aja ya, kalau versinya aku. Ini aku itu mau bikin rasanya itu ada daun jeruknya dan ada pedes-pedesnya dikit, tapi ada gurihnya juga ya. Bumbunya itu terdiri dari bawang putih cutting, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Bawang putih biasa juga bisa, ketumbar, cabai keriting, sama daun jeruk ya. Nanti daun jeruknya itu diiris-iris lalu ditaburin ke adonan parutan singkong. Dan seperti biasa ya si anak baik Abimanyu ini mau ngebantuin emaknya buat bikin sermier. Dia lagi ngulek bumbunya. Katanya dia mau bantuin. Kalau ngomongin sermier jadi keinget waktu dulu ya aku masih SD. Jadi mbahnya aku itu pernah jualan di sekolahan dasar deket rumah kita. Itu jualannya kayak jajanan kolak, lempeng pecel, sermier pecel, kemudian kayak keripik-keripikan, keripik singkong, keripik ubi, terus kacang tolo yang digoreng, pokoknya berbagai macam jajanan anak kecil waktu zamannya aku masih SD ya. Jadi seolah aku itu nostalgia sama jajanan waktu SD ya, karena aku juga favorit banget sama sermier pecel atau opak pecel. Jadi kayak sermiernya itu kan digoreng, terus di atasnya itu dikasih sayuran kayak bayam atau sawi, toge. Nah, nanti dikasih sambal pecel. Dan harganya pun cuma 200 perak ya, termasuk kolak juga harganya 200 perak. Kecuali kayak jajanan gantungan kayak kacang tolo, marning, keripik-keripik kan itu harganya cuman 100 rupiah ya. Jadi harganya masih murah banget, soalnya itu tuh di tahun 90-an sekian gitu sampai tahun 2003. Jadi kalau di daerahnya aku, kalau sermier itu termasuknya jajanan yang udah agak langka gitu ya, soalnya udah jarang orang yang bikin dan menjualnya. Nah ini tadi si Abi bikin bumbunya, terus aku lanjutin aja soalnya kalau ngulek cabai itu takutnya dia nanti bisa kepedesan gitu ya, kena tangan atau kena mata. Cuman dianya dibilanginnya agak susah gitu karena pengen bantuin emaknya. Ya udahlah nggak apa, aku izinin lagi buat dia ngulek sambel. Aku juga nambahin kunyit bubuk ya ke dalam adonan parutan singkongnya biar nanti kalau misalkan jadi opak atau sermiernya itu warnanya bisa lebih cerah gitu ya. Dan mulailah eksekusi ya, ini tuh si adonannya ditempelin ke tutup panci. Sebenarnya bisa juga ya pakai plastik, tapi harus dilapisin dengan minyak, karena kalau nggak dilapisin sama minyak nanti kalau misalkan mau ngelupasin sermier saat udah dikukus agak susah karena lengket. Jadi harus dilapisin sama minyak ya, atau pakai mentega juga bisa, cuman kalau mentega itu agak mahal gitu ya, jadi lebih efisien dan ekonomis pakai minyak goreng.
Nah ini tuh kalau udah proses kayak gitu emang memakan waktu yang lama banget karena harus bener-bener telaten dan rajin gitu ya nempelin ke tutup pancinya. Dan ini tuh posisinya harus tipis, jadi semuanya rata gitu, nggak boleh ada yang tebel. Nanti kalau misalkan ada yang tebel pas digorengnya sermiernya akan keras gitu. Oke ya, lanjut. Habis dari nempelin si adonan ke tutup panci, ini tuh langsung dikukus aja si adonannya biar nanti tuh cepet mateng. Nah sebenarnya itu tuh nggak lama ya prosesnya, paling cuman butuh 1 sampai 2 menit aja bisa langsung mateng dan bisa langsung diambil dari tutup pancinya. Kemudian nanti habis diambil dari tutup pancinya, si sermiernya ini nanti mau dijemur di panas terik matahari ya biar cepet kering. Kebetulan hari ini tuh panas banget, jadi alhamdulillah sorenya itu bisa kering dan bisa langsung digoreng. Sekianlah video dari aku masih mau lanjut bikin sermier lagi ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan bisa disambung lagi ya videonya. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video aku, dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.